Siapa di sini yang kerjaannya ngecek portfolio setiap hari dari waktu ke waktu, bahkan sampai lupa sama kegiatan-kegiatan aktivitasnya? Atau pernah ngalamin rasanya cemas dan khawatir sama harga yang terus simpang siur karena ada berita-berita soal aset kripto? Kalau iya, selamat! Kamu sudah ngalamin yang namanya FOMO dan FUD. Apa sih kedua hal itu? Hai, nama gue Noval. Di video kali ini gue bakal jelasin lebih dalam mengenai FOMO dan FUD yang menjadi musuh dari psikologis para trader. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Koinvestasi. FOMO atau Fear of Missing Out adalah kondisi di mana trader mengalami ketakutan akan ketinggalan informasi, kehilangan kesempatan untuk melakukan jual atau beli mata uang kripto, hingga ketakutan kalau nggak bisa mendapatkan peluang perdagangan ketika harga sedang memasuki masa kritis, maupun naik ataupun turun. Sebetulnya, FOMO wajar banget dialami oleh trader kripto, soalnya dengan fluktuasi yang cukup besar dalam harga mata uang kripto, trader seringkali ngerasa telat untuk melakukan jual ataupun beli. Karena ketakutan itu, akhirnya para trader yang FOMO ini melakukan jual beli sembarangan karena terpancing emosi dan takut ketinggalan. FOMO ini memang kadang mendorong harga untuk naik karena banyak orang yang masuk ke pasar tanpa persiapan yang matang. Dan terkadang seringkali masuk ke pasar kripto tersebut dengan menggunakan modal yang cukup besar. Nah, tapi dampak FOMO ini bisa bikin para trader rugi dan mengalami yang namanya nyangkut, kondisi di mana kamu membeli di harga yang tinggi dan setelah itu harganya turun. Nah, ini tuh bikin nyangkut karena belinya tuh dipucuk, bukan untung tapi malah berujung buntung gara-gara FOMO. Contoh FOMO yang gampang kita temuin adalah dari BNB, di mana pas harganya meroket banyak yang beli di atas, tapi kemudian harganya turun dan pada nyangkut. Nah, jadi akhirnya para trader itu yang beli di harga sekitar 5 juta mengalami yang namanya kerugian karena harga BNB habis itu turun bahkan mencapai sekitar 3 juta rupiah. Ayo ngaku, siapa yang waktu itu nyangkut di BNB? Untuk memantau market sedang FOMO atau enggak, kalian bisa cek indeks Fear and Greed Bitcoin. Buat saat ini baru ada Bitcoin aja karena FOMO-nya Bitcoin biasanya menyebabkan harga aset-aset lain untuk ikutan naik ataupun turun. Greed akan menggambarkan seberapa tingkat keserakahan para trader. Ketika greed tinggi, maka ada kemungkinan harga akan mengalami koreksi. Fear menggambarkan ketakutan. Ketika fear tinggi, bisa jadi ada peluang untuk melakukan pembelian aset. Oke, selanjutnya gue bakal jelasin tentang FUD. FUD atau Fear, Uncertainty, dan Doubt memiliki arti ketakutan, ketidakpastian, dan kekhawatiran. Seringkali istilah ini digunakan untuk mengekspresikan hal negatif terkait aset kripto. Ada beberapa penyebab FUD ini bisa terjadi, diantaranya adalah proyek terkait kripto yang rilis tidak sesuai jadwal kerja atau proyek yang gagal, rumor atau berita palsu yang negatif terkait aset kripto tersebut, analisis teknikal yang rancu, influencer yang menyebarkan ketakutan di review-review terkait mata uang kripto tersebut, dan juga beberapa penyebab lainnya. Efek dari FUD ini adalah orang-orang jadi punya pendapat negatif terkait kripto mereka, yang membuat mereka nggak jadi menjual karena adanya sentimen negatif yang takut membuat keuntungannya tuh jadi lebih sedikit. Nah, dampak dari FUD yang disebarkan ini juga bisa membuat psikologis trader menjadi cemas atau terganggu, apalagi buat yang baru pemula nih. Nggak sering FUD ini bikin mereka panik dan malah berujung kerugian atau penyesalan karena jual aset mereka dan tidak mendapatkan profit yang sudah ditargetkan sebelumnya. FUD sendiri dapat berujung pada turunnya harga suatu aset yang disebabkan adanya kekhawatiran yang berlebihan pada tekanan jual yang kuat. Terus, apakah FOMO dan FUD bisa dihindari? Jawabannya bisa banget, asal kalian terus berlatih dan terus mengasah skillnya. Beberapa cara untuk menghindari FUD dan FOMO adalah bertanya pada diri sendiri. Saat FOMO dan FUD mulai datang, cara termudah adalah bertanya kepada diri sendiri mengenai kabar yang diterima agar dapat berpikir lebih jernih. Beberapa hal yang dapat ditanyakan kepada diri sendiri adalah, apakah kabar ini benar? Apakah benar kabar ini akan terjadi dalam waktu dekat? Apakah benar kabar ini akan mempengaruhi aset kripto yang sedang dipegang? Dan beberapa pertanyaan lainnya yang dapat membuat adanya kepastian dalam diri sendiri untuk menggunakan logika masing-masing. Kedua, jangan sering buka internet atau buka market. Ketika kamu mulai merasa cemas, ada baiknya kamu nggak usah buka internet, nggak usah buka medsos, dan apapun yang terkait kabar-kabar mengenai mata uang kripto yang kalian pegang saat ini. Tujuannya adalah agar kalian bisa mengembalikan fokus kepada hal yang lain. Ketiga, kalian bisa pelajari fundamental dan teknikal dari aset kripto yang kalian incar. Ini akan membantu banget biar kamu nggak mudah terbawa arus dan mulai percaya terhadap isu-isu miring. Misal, kamu yakin sama fundamental aset tertentu akan terus berkembang. Kamu nggak akan goyah buat jual aset tersebut saat harganya lagi turun atau saat dengar sentimen negatif dari pasar. Selain itu, sisi teknikal juga bakal ngebantu kamu untuk membuat prediksi sendiri, jadi nggak bergantung sama analisis orang lain. Makanya kamu akan punya target sendiri yang ibaratnya menjadikan kamu lebih kokoh lah terhadap analisis. Nah, keempat, analisa kesalahan yang dibuat karena FOMO dan FUD.
Setiap orang yang berdagang kripto memiliki riwayat kegagalan akibat FOMO dan FUD. Karena itu, ada baiknya kamu mengevaluasi kelemahan yang kamu lakukan karena hal tersebut menjadi sangat penting. Kamu bisa melihat seberapa dana yang kamu hilangkan dan apa tindakan yang kamu lakukan saat FOMO dan FUD yang bisa kamu hindari untuk evaluasi ke depannya. Kelima, siapkan dana buat FOMO dan FUD. Kedua hal ini nggak bisa dilepaskan dari kripto yang masih sangat volatil. Karena itu, kalau kamu mau memanfaatkan momen ketika FOMO dan FUD menyerang, ada baiknya kamu sudah menyiapkan dana tertentu. FOMO dan FUD adalah hal lumrah dalam dunia trading manapun, termasuk kripto. Trader ahli sekalipun pasti pernah ngalamin apa yang namanya FUD dan FOMO. Hal yang harus kita lakukan adalah meminimalisir biar nggak terjadi kerugian karena FOMO dan FUD ini. Semoga penjelasan gue tadi bisa membantu kalian buat atur strategi kalau sedang mengalami apa yang namanya FOMO dan FUD. Sekian video dari gue, nantikan video-video lainnya di channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.